Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Hikmah keberapa sekarang ini ya? Hikmah ke-31. Ya, hikmah 33. Bismillahirrahmanirrahim. La tastaghrib wuqu'al aqdari ma dumta fi hadhihi dari. Fa innaha ma abrazat illa ma huwa mustahaqqun wasfaha wa wajibun na'tuha. Di sini bahasanya wa wajibun na'tiha illa ma huwa mustahaqqun wasfaha wa wajibun na'tiha. La tastaghrib, janganlah engkau merasa heran, mengherankan, wuku al-akdari, terhadap terjadinya perkara-perkara yang menyulitkan. Madum tafi hadhid dari, selama engkau ada di tempat ini, maksudnya dunia. Nah, selama engkau masih berada di dunia, jangan menganggap aneh jika dirimu itu banyak tertimpa oleh perkara-perkara yang tidak menyenangkan, begitu. Kenapa? Fa innaha, maka sesungguhnya, karena sesungguhnya dunia itu ma abrozat, tidak akan mengeluarkan illa ma huwa mustahaqqun wasfaha, kecuali perkara yang mana dia itu apa ya, dihak terhadap sifat-sifatnya. Wa wajibun na'tiha. Atau di sini kalau saya senangnya baca itu wa wajibun na'tuha. Dan yang wajib apanya? Na'tuha, sifatnya. Apa maksudnya? Begini. Kalau kita lihat gula, nah gula itu jika dirasa yang muncul apa? Manis. Kalau ada kotoran ayam, yang tercium apa? Bau. Aneh nggak kita kalau ada kotoran ayam bau? Nggak aneh. Kalau ada gula manis? Nggak aneh. Lah kok di dunia banyak penderitaan kok aneh? Nggak usah aneh. Karena memang tempatnya begitu. Karena sesuatu itu dia tidak akan mengeluarkan kecuali memang sifatnya. Jadi sifatnya dunia itu memang membuat kita menderita. Sebagaimana gula itu sifatnya adalah manis, sebagaimana kotoran itu bau. Dunia itu menderita. Ketika engkau mengalami penderitaan di dunia, jangan merasa aneh, begitu. Justru kalau di dunia itu senang, bahagia, kamu harus takut. Di dunia itu, kenapa? Karena sudah bukan sifatnya nih. Begini nih ya. Kalau besok lusa kita itu merasakan gula, kemudian terasa pahit, harusnya aneh nggak? Aneh. Berarti ada tanda-tanda kita ini kenapa? Sakit. Kalau ada kotoran ayam terus semerbak, wangi mawar, itu ada masalah. Apa masalahnya? Ayam makan mawar. Masalahnya ayam makan mawar, bukan. Masalahnya berarti hidung kita bermasalah, berarti ini kita error berarti. Kalau di dunia kita bahagia, kita itu lagi sakit. Ya. Kalau di dunia itu bahagia, kita itu lagi sakit. Dan kalau kamu mencari kebahagiaan di dunia, kamu itu tidak tahu hakikat dunia. Karena kita pun tidak pernah mencari semerbak wangi mawar dari kotoran ayam gitu. Ya, jadi jangan mencari apa? Kebahagiaan di dunia itu. Nah, bahasanya Ibnu Athaillah, kalau kamu terkena oleh kesulitan, kesusahan, jangan merasa aneh selama engkau ada di hadhid dar, ada di dunia ini. Kenapa? Ya memang begitu dunia mah. Ya, memang begitu. Qala Asy-Syarqawi yarhamuhullah, rahimahullah. La tastaghribu al-aqdar al-mujibah lil aghyar.
balil aghyar fi dzatiha akdar. Jadi janganlah engkau merasa heran terhadap terjadinya kesulitan-kesulitan, kesusahan, ketidakenakan begitu. Yang mana ini nanti akan menjadikan hati kita itu penuh dengan selain Allah. Ya, masalah-masalah duniawi kan seperti itu, mengeluarkan Allah dari hati kita kan. Akhirnya Allahnya nggak ada, Allahnya nggak dapat begitu. Kenapa? Karena masalah duniawiyah ini menarik kita ke situ. Madum fi hadhihi dunya fa innaha ma abrazat illa ma huwa mustahaqun wasfaha wa wajibun atiha. Ayu wasfaha al mustahaqqa wa na'taha al wajiba wa na'taha al wajib al lazim. Fa min daruriyatiha wujudul makarihi wal masyaqqi fiha. Nah, jadi dari kedoruratan dunia, maksud kedoruratan dunia itu kepastian. Satu hal yang pasti dari dunia itu apa? Adanya perkara-perkara yang tidak disukai dan adanya kesulitan-kesulitan. Itu adalah kepastian dari adanya dunia. Wa sayatit tanbihu ala hikmati dzalika biqaulihi wa inna ma ja'alaha mahallan lil aghyar wa ma'danan liwujudil aqdar tazhidan laka fiha. Nanti bakal ada di hikmah selanjutnya. Kenapa Allah Subhanahu wa taala itu menjadikan dunia seperti ini? Supaya kamu nggak betah. Emang bukan tempat kamu begitu. Ya, supaya kamu nggak betah. Kalau dibikin enak, dibikin enjoy di dunia, akhirnya kamu lupa sama Allah. Wa min kalami Ja'far As-Shadiq radhiyallahu ta'ala anhu, man talaba ma lam yukhlaq at'aban nafsahu wa lam yurzaq. Kata Ja'far As-Shadiq begini, barang siapa yang mencari perkara yang belum diciptakan, maka dia itu telah memayahkan dirinya dan dia tidak akan diberi sesuatu yang dia cari itu. Nah, betul kan? Ya kalau belum diciptakan dicari ya nggak bakal dapat. Ya, apa maksudnya yang belum dicari di sini, yang belum diciptakan di sini? Kebahagiaan. Kebahagiaan itu belum diciptakan di dunia. Kalau kata Safaruddin Ar-Razi itu, tatkala kamu merasakan kebahagiaan di dunia, itu hakikatnya bukan kebahagiaan, tapi apa? Hilangnya rasa sakit. Hilangnya rasa sakit. Hilangnya kesakitan saja. Ya. Orang tuh kalau tadinya nggak bisa jalan, terus dia bisa jalan, itu seneng nggak? Seneng. Padahal kita bisa jalan biasa aja. Coba apa bahagia aja bisa jalan itu biasa aja. Biasa aja. Kita nggak bangun tidur terus bisa jalan kita bahagia enggak. Tapi kalau tadinya dia lumpuh kemudian dia bisa jalan, bahagia. Terus apa dong kebahagiaannya? Hilangnya rasa sakit. Ya, hilangnya rasa sakit. Makanya kebahagiaan itu tatkala dia bukan bersumber dari hilangnya rasa sakit, akhirnya dia tidak ada kebahagiaan. Kayak orang yang kaya. Orang kaya itu dia bahagia menjadi kaya tatkala dia pertama kali kaya. Sebelumnya orang kaya baru. Tadinya OKB. Tadinya dia miskin. Ya, tiba-tiba dia jadi kaya. Ya bahagialah. Tapi kalau udah lama kaya biasa aja. Malah ada orang yang bosan kaya itu bunuh diri. Orang terkenal itu senangnya pertama aja soalnya tadinya itu sakit kalau lewat nggak ada yang ngelirik, ya, nggak ada yang kenal, nggak ada yang tahu begitu. Kalau duduk tidak disediakan tempat yang istimewa, biasa aja. Apa sakit dia, sakit. Orang-orang kok begitu. Tapi kalau dia mulai terkenal, senang dia. Karena rasa sakitnya hilang. Lama-lama terkenal, paparasinya diusir. Paparasinya diusir. Lama-lama terkenal udah itu. Biasa. Udah nggak enak udah. Ya. Terganggu. Jadi terganggu. Makanya tidak ada kebahagiaan itu yang hakiki. Belum diciptakan sama Allah itu. Nah, maka kemudian sama kita dicari kebahagiaan itu. Aban nafsah. Engkau itu melelahkan dirimu sendiri. Kenapa? Karena belum diciptakan. Walam yurzak, dan tidak akan diberi karena belum diciptakan. Qila lahu wa madzalika qala ar-rahatu fid dunya. Dikatakan kepada siapa tadi? Ja'far As-Shadiq, apa yang belum diciptakan itu? Qala ar-rahatu fid dunya.
rasa nyaman, rasa tenang, rasa tentram, rasa bahagia di dunia. Nah, itu yang dimaksud. Belum diciptakan itu. Kita cari malah memayahkan diri sendiri. Gitu. Jadi kalau di dunia itu ya wayahna kudu ripuh. Jangan cari-cari istilah itu. Ya, emang capek. Fayam bagi lil murid disodiqi alla yaltafita lidzalika. Maka kalau kita sudah tahu kepada hakikat ini, seorang murid yang ingin kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan sekali-kali dia itu menoleh kepada keistirahatan itu, kepada kesenangan kebahagiaan, jangan ditoleh, jangan mau dicari. Ya, justru harusnya biasa aja ya. Hari ini gimana nih? Sesak dada itu karena banyak masalah. Jangan mau hilang masalahnya. Emang udah dunia mah begitu. Ya. Ya, besoknya gitu lagi. Jangan mau. Udah pokoknya mah keadaan hati kamu sesak kayak gitu, laksanakan kewajiban udah. Ya, kewajiban apa? Kewajiban mencari nafkah yang halal itu kerjakan. Kewajiban sholat itu kerjakan. Kewajiban taklim itu kerjakan. Sudah, meskipun hati kamu dalam keadaan gak enak. Ya, karena kalau nunggu-nunggu enak, kapan mau enak ya gak bakal dapet gitu. Karena belum diciptakan. Fayam bagi, nah itu. Jadi ala yaltafita lidzalika. Jangan sampai itu dilirik. Wa yajidda fis sairi hatta tattali'a alaihi hatta tatlu'a alaihi syamsul ma'rifati. Fayamhaniya an wujudihil aghyar wa tazula anhul akdar bi musyahadatil azizil ghaffar. Dan supaya dia bersungguh-sungguh untuk berjalan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam keadaan sulit, udah kerjain aja apa yang Allah wajibkan begitu. Apa perintah Allah sama kamu hari ini? Itu kerjakan. Pagi ini apa, siang ini apa, sore ini apa, malam ini apa. Apa yang Allah wajibkan kepadamu, itu aja kerjakan sudah. Berjalan kita. Karena sesulit apapun kehidupan itu, dia akan berakhir. Dan tatkala kamu merasa senang di dunia, itu pun akan berakhir. Dan senangnya kamu di dunia menunjukkan kepada kamu itu sakit. Tatkala mati baru sadar. Makanya sifatnya orang-orang yang kafir itu di dunianya bahagia. Itu sifatnya itu. Ya. Sebetulnya sufiah juga bahagia, cuman bahagianya beda. Ya, sufiah itu mereka itu bahasanya? Sufiah itu mereka itu bahagia karena ridho atas takdir. Itu alasannya tuh, sufiah itu ridho karena takdir. Orang-orang kafir itu ridho karena keinginannya dipenuhi. Itu perbedaannya. Nah, orang yang ridho karena keinginannya terpenuhi ini tertipu. Karena pada akhirnya dia lupa kepada Sang Pencipta. Nah, tatkala dia mati baru dia sadar. Masuk ke dalam kesadaran penderitaan yang tanpa akhir. Ya. Nah, maka harusnya seperti itu. Jadi si perasaan sesak, perasaan sulit, perasaan susah itu harus dihilangkan. Ya, nanti kalau dia itu sudah istiqomah, jadi keadaan hatinya ini sudah tidak mempengaruhi dirinya untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban Allah Subhanahu wa taala. Nanti dia akan mendapatkan ahwal kolbu tersendiri begitu. Kemudian hikmah ke-34. Ma tawaqqafa matlabun anta talibuhu bi rabbika wala tayassara matlabun anta talibuhu bi nafsika. Setiap perkara yang dicari tidak akan sampai tidak didapatkan jika engkau mencarinya dengan robmu. Terjemah bebasnya begitu ya. Jika engkau mencarinya dengan robmu. Tapi jika engkau mencarinya dengan dirimu, maka tidak akan ada perkara yang didapatkan dengan cara yang mudah. Gitu kira-kiranya. Apa maksudnya ini? Begini dulu ya. Manusia itu dia suka memiliki target, tujuan. Ya, jadi kalau manatikoh itu memaknai manusia itu sebagai hewan natik,
Kalau psikologi itu dia memaknai manusia itu sebagai hewan yang tak pernah puas. Tak pernah Ya, puas. hewan yang tidak pernah Puas. puas. Yang namanya kucing itu ya, asal ada pindang, aman udah. Sekarang pindang, besok pindang, lusa pindang, aman udah kucing mah. Kucing itu puas, udah ada itu aja puas udah dia, senang dia. Makanan Ya. minuman udah. Udah ada apa? Ada ikan, udah dikasih ikan. Kasih kucing itu kasih ikan yang sama sampai dia mati, dari mulai dia hidup sampai dia mati. Aman dia tuh. Apakah protes? Ya. Apakah protes? Sudah puas. Itu sudah puas. Jadi selain manusia itu hewan yang mudah puas. Dari dulu yang namanya singa itu makan daging mentah. Nggak pernah direndang, nggak pernah dikerek, Dandang. nggak pernah didendeng itu. Ya. Kenapa? Karena hewan-hewan selain manusia ini hewan-hewan yang mereka itu merasa puas, merasa cukup. Manusia ini satu-satunya hewan yang tidak pernah merasa puas. Tidak pernah merasa cukup. Nah, ini Allah itu tidak menciptakan sesuatu sia-sia, coba. Karena ada ketidakpuasan inilah manusia menjadi hina dan menjadi hancur dan menjadi binasa. Tapi karena ketidakpuasan ini juga lah manusia itu menjadi mulia. Coba kita itu ya, kalau udah belajar Iqra dan udah bisa baca Iqra, udah bisa baca Quran, itu kalau terus-terusan Iqra bosen juga kita itu. Itu Iqra terus. Udah Iqra 6 balik ke terus 1, Iqra 6 balik ke terus 1 terus. Bosan kita itu. Pengen yang lebih dong. Ya. Ini ketidakpuasan bukan di manusia. Ketidakpuasan. Bagus nggak buat dirinya? Bagus. Jadi ketidakpuasan ini dia menjadikan manusia itu hina, dan ketidakpuasan ini pula lah yang menjadikan manusia itu mulia. Makanya manusia itu ada derajat-derajatnya. Orang-orang yang haus akan ilmu itu nggak pernah merasa puas. Ya, sudah tahu ini apa lagi, tahu ini apa lagi, tahu ini apa lagi, terus begitu. Makanya ketamakan yang bagus itu cuman pada ilmu saja. Kalau kata Rasulullah itu orang nggak bakalan kenyang dari 2 perkara. 1 dari apa? Dunia, 2 dari ilmu. Ya, jadilah yang sahibul ilmi. Demikian. Tah, kita jangan pakai hikam buat dunia, jangan pakai hikam buat dunia, jangan. Kalau mau dipakai buat dunia begini, kamu mau Pajero, kalau kamu carinya sama diri kamu ya susah lah. Kita nabung butuh berapa lama, tapi kalau kamu carinya sama Allah gampang, besok juga bisa dapet. oh iya. Ya kan? Ya, kalau dipakai ke dunia begitu. Kamu mau apa sih? Mau helikopter? Ya iyalah, kalau kita mikir-mikir sendiri, kita mau helikopter, gimana caranya? Harus nabung berapa lama? Mau helikopter. Tapi kalau kita mencarinya dengan Allah, besok pun kita bisa dapat. Jangan dipakai ke situ. Zolim sama hikam itu. Ya. Itu zolim sama hikam itu. Karena hikam itu bukan untuk dunia. Nah, bagaimana itu harusnya? Nih, tadi ya, ketidakpuasan yang terpuji adalah ketidakpuasan di dalam ilmu. Nah, ilmu ini jangan sempit pikirannya. Jadi jangan sempit begini. Ya. Tijan, Fatomajin, Mubarohin, bukan seperti itu. Ilmu itu Luas. ilmu itu begini. Di Bandung itu ada bakso, namanya bakso Karapitan. Saya belum pernah nyobain nih, misalkan, ya. Nah, kalau saya mau nyoba itu bakso, sebetulnya saya pengen apa? Sebetulnya yang saya inginkan apa? Tidak rasa sakit. Bukan. Kepuasan. Bukan. Yang saya inginkan itu ilmu tentang bakso itu. Iya, iya. Iya, dan belum tahu. Ya kan belum tahu. Ada kan belum tahu. Gimana caranya supaya saya tahu? Ke sana. Ya ke sana terus Dicobain. Cicipin. dimakan. Ilmu itu luas loh. Semua perkara itu, sok. Kang Atep pernah naik itu apa? Tahu nggak rasanya naik mobil Maybach? Oh, enggak. Nggak tahu. Oh ya, tahu nggak rasanya naik mobil Lamborghini? Lu.
Nggak tahu tuh, kan nggak tahu. Mau tahu nggak? Mau. Gimana caranya? Peser. Nah gitu beli. Beli. Jadi semua perkara itu sebetulnya tentang ilmu. Sebetulnya itu. Cuman kita itu melihatnya di hawa nafsu. Kita itu nggak pernah melihat bahwa apa? Orang berilmu, orang alim itu dia juga pengen tahu rasanya, pengen tahu, bukan karena menikmati dipuji orang, nggak ada urusannya sama itu. Siapa pengen tahu gimana sih ini naik Lamborghini ini? Itu pengetahuan sebetulnya. Jadi ilmu itu luas. Semua perkara ini pengetahuan. Nah, orang yang nggak tahu hakikat perkara, yang dikejarnya itu hawa nafsu. Saya pengen bakso itu, nafsunya. Orang alim enggak, apa? Ilmunya. Paham? Ilmunya. Saya kan nggak tahu ini. Istri 2 tuh gimana sih? Katanya sih, ya katanya. Cuman kan saya belum tahu. Ini gimana istri 2? Ilmu. Nah itu. Ya Allah, berilah saya ilmu. Jadi bagus. Ada. Begitu. Jadi semua perkara itu tentang ilmu. Semua perkara itu tentang ilmu. Nah, kemudian Tapi juga nafsu lain. nah itu, jangan nafsu. Nah kalau orang-orang yang nggak ke ilmu itu, dia hawa nafsu yang main. Pengen kawin gitu, dan sebagainya. Ala kulli halin. Nah, seorang sufi. Nah, setinggi-tingginya ilmu, semulia-mulianya ilmu, itu yang berkaitan dengan Allah. Ya. Nah, kita kok mau tahu rasanya bakso. Kalau dipilih. Mau mana? Mau tahu hakikat sifatul qidam apa mau tahu bakso parahyangan? Ayo, mana? Ini orang yang nggak ngerti mana derajat keilmuan maunya ke sini. Coba nih ya. Kalau kita diberi ilmu sama Allah Subhanahu wa taala untuk merubah batu jadi emas. Hebat ya kita tuh. Oh, biasa. Hebat kan? Kita dikasih ilmu sama Allah untuk merubah batu jadi emas. Coba pilih sama kamu. Ini ada 2 pengajian nih. Ya, atau 2 pilihan. Yang satu itu dikasih ilmu merubah batu jadi emas, yang satu dikasih tahu sifat kudroh irodah. Sifat kudroh irodah. Nah, Benar Pak Haji. harusnya kan begitu. Bahkan Ya. jadi emas mah tinggal dipilah. Itu nggak paham masalah itu. Asli Mubahi. Ini coba lihat Rasulullah itu pernah ditawari oleh malaikat Jibril untuk menjadikan Uhud jadi emas. Ada ilmunya berarti kan? Ada. Ada ilmunya itu. Merubah batu jadi emas ada ilmu, cuman sama Allah nggak dikasih sama siapa-siapa. Lalu kalau kayak gitu emas udah nggak bakal ada artinya. Iya, harga murah. Ya. Malaikat Jibril itu membelah dadanya Rasulullah SAW. Coba nih, ini surgeon ya. Ya, pengoperasian. Dokter bedah paling canggih itu malaikat Jibril. Itu dada Rasulullah itu dibelah, jantungnya dikeluarkan. Itu nggak ada jahitan, nggak ada jahitan itu. Pakai alat-alat ya. Pakai alat. Itu ada ilmunya nggak dari malaikat Jibril? Ah. Ada ilmunya. Nah kalau dikasih sama kita, kita udah buka tuh, udah buka praktek. Tanpa jahit. Ya. Wah, tenang. Ilmu itu sama tijan, ini nggak ada nilainya. Masih tinggal tiga. Jauh. Nah sehingga sufi itu yang diinginkan apa sih? Matlabnya itu ma'rifatullah. Nah untuk mengejar ma'rifatullah ini mudah apa susah? Susah kan? Kalau kamu mengandalkan dirimu. Tapi kalau kamu mengandalkan Allah, nggak ada yang sulit. Begitu. Kalau mengandalkan Allah. Nah, kita mah
Umur itu dihabisin cuman pengen tahu gimana rasanya jadi orang kaya. Cetek atau jadi orang kaya, Pak. Cuman pengen tahu jadi orang kaya itu gimana sih? Udah pasti lah pernah. Bukan. Ya maksudnya ceteknya. Cetek. Yang susah itu, ya, yang susah itu tentang Allah itu sulit. Tipu Ya. Tentang Allah itu sulit. Dan pengetahuan tentang jadi orang kaya itu loh, ngejarnya lama. Setelah tahu hambar. Ngejarnya tuh lama. Coba misalkan kita lihat kayak orang-orang yang jangan jauh lah. Kita lihat Elon Musk misalkan lah. Orang terkaya di dunia misalkan. Itu ngejarnya kan lama. Puluh-puluh tahun dia sampai tidur di kantor, sampai tidur di lantai itu. Pekerja kerasnya luar biasa. Ngejarnya lama. Udah jadi umur berapa misalkan sekarang? Umur 50 tahun. Kalau matinya umur 70 cuma 20 tahun itu udah. Dapatnya itu taunya cuma 20 tahun. Makanya kalau mau kaya dari dulu waktu muda. Jadi sekolah karek bongar, ngapain? Ya. Cuman sebentar aja kerasanya itu. Cepat kaya. Kayak bapak gitu. Kalau mau kaya itu dari muda. Yang udah tua ngumpulin dari apa? Dari muda itu. Bikin bisnis. Umur 63 baru kaya. Terus berapa tahun? 2 tahun, 3 tahun selesai. Habis itu mati. Apa? Buat apa itu? Ya, kalau nggak dipakai di jalan Allah begitu ya, kalau dipakai jalan Allah ya lain lagi ceritanya. Ini kan kita ngobrolnya di situ. Nah, beda dengan ilmu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ilmu kepada Allah Subhanahu wa taala itu ngejarnya lama, ya lama lah. Ya masa kenal sama Allah masa jadi kaya lebih susah daripada kenal sama Allah? Ya kenal sama Allah lebih sulit lah. Kenal sama Allah itu susah. Sulit, itu harus mengerahkan mengerahkan tenaga, harus mengeluarkan waktu, harus mengeluarkan materi, harus mengeluarkan perhatian. Sama, ini susah dapatnya. Cuma tatkala kamu dapat itu perkara yang tidak akan pernah hilang. Nah, susah kalau kamu mengandalkan diri kamu. Yang mengandalkan diri sendiri. Gimana maksudnya ini? Nah, qala Asy-Syarqawi yarhamuhullah rahimah yarhamuhullah ma tawaqqafa ay ta'assara matlabun min matalibid dunya wal akhirah anta talibuhu bi rabbika ay mulahizan fi hali talabihi rabbaka hadirul qalbi ma'ahu mu'tamidan alaihi fi taysiri dzalikal matlabi. Jadi maksudnya untuk mempraktekannya bagaimana? Begini untuk mempraktekannya itu, ya, ilmunya yang dikasih sama Syekh Asy-Syarqawi. Kalau kamu mencari sesuatu, baik itu mengenai kebutuhan dunia atau itu mengenai kebutuhan akhirat, tatkala kamu mencarinya itu, hadirkanlah Allah di dalam hati. Bahwa yang saya cari ini bukan dengan kekuatan saya. Bahwa yang saya cari ini, jika Allah kasih maka saya akan dapat, jika Allah tidak kasih maka saya tidak akan dapat. Sesulit apapun itu, kalau Allah ngasih dapat. Semudah apapun itu, kalau Allah nggak ngasih nggak dapat. Itu harus hadir tuh tatkala mencarinya, baik itu dalam perkara duniawiyah atau dalam perkara akhirat. Wala tayassara matlabun anta talibuhu bi nafsika bi an kunta ghafilan anhu mu'tamidan ala haulika wa quwwatika faman anzala. Nah, tapi kalau perkara ini dia itu engkau mencarinya dengan dirimu, maka tidak akan jadi mudah. Bagaimana maksudnya? Engkau ghaflah. Jadi maksud mengandalkan diri sendiri itu bagaimana? Contoh misalkan ya, apa yang matlabnya ini? Misalkan yang matlabnya itu nanam pohon, nanam sayur. Nah, sayurnya banyak hama. Kita ini ingin menghilangkan hamanya. Kita pikir-pikir, aduh gimana ya, kemarin udah disemprot ini masih gini, disemprot gitu masih gitu. Sampai puyeng kepala itu mikirin. Nah, kamu sih mikirin sendiri. Sama diri kamu sendiri. Jadi kayak gitu. Ya, jadi ngemusing karep begitunya, ngalilir maneh.
Ya ada ku Allah iya gitunya. Sama Allah ini ya kita bikin asbab saja. Apa sih biasanya kalau kayak gini penyakit kayak gini tuh pakai obat apa sih? Pakai obat aneh udah. Gitu. Sama Allah. Nggak bakalan sulit. Jadi kalau misalkan nggak sembuh juga sama Allah belum berarti ya. Enggak. Udah jengkel harus sirahna gitu tak. Ya nggak pusing. Oh berarti sama Allah belum waktunya. Ya udah cari lagi yang lain coba gimana. Tetap Allahnya hadir begitu. Itu tidak akan sulit. Faman anzala hawaijahu ilallahi wal taja ilaihi wa tawakkala fi amrihi kullihi alaihi kafahu kullu mu'natin. Maka barang siapa yang dia itu memasrahkan semua kebutuhannya kepada Allah dan mencari perlindungan hanya kepada Allah. Kemudian tawakal di dalam perkaranya hanya kepada Allah. Maka oleh Allah akan dicukupi semua kebutuhannya. Awas nih bahasa ini nih, akan dibutuhi semua kebutuhannya, bukan kemauannya, tapi kebutuhannya. Orang dia kalau lagi nggak punya duit butuhnya apa? Duit, bukan sabar. Orang lagi nggak butuh duit, orang lagi nggak punya duit itu butuhnya sabar. Nah, orang tatkala dia itu memasrahkan semua apanya? Semua kebutuhannya kepada Allah, imma dia dikasih duitnya atau dia dikasih sabarnya. Karena memang bisa iya, orang butuh duit bisa sabar kebutuhannya itu. Ya kalau dia itu memasrahkan semua urusannya kepada Allah, pasti oleh Allah dikasih kebutuhannya. Butuh duit, imma dikasih duitnya atau dikasih sabarnya. Ya. Nah, orang kalau lagi butuh makanan, lagi pengen makan nih, yang dibutuh apa? Tidurnya. Kenyangnya. Iya kan? Bisa kenyangnya, bisa sehatnya, ya kan? Itu kan yang dibutuh itu. Ya sekarang kita makanan dikasih, gak dikasih sehat ya buat apa juga. Tapi makanan gak dikasih, tapi dikasih sehat. Itu kan tujuannya. Ya, pokoknya gini, kalau kita itu memasrahkan semua kebutuhan kita kepada Allah, Allah akan memberikan semua kebutuhan kita, bukan keinginan kita begitu. Karena kita itu suka apa ya? Suka melihat perkara itu terlalu picik hanya dari satu sudut pandang. Lapar, kalau sama Allah nggak dikasih makan berarti nggak dipenuhi kebutuhannya, iya kan? Pengen kawin lagi gak dikasih istri. Yang kedua, oh ini saya tidak diberi kebutuhan oleh Allah. Enggak juga. Belum. Enggak juga. Jadi kebutuhan itu ya kebutuhanmu. Jangan dari satu sudut pandang begitu. Jangan dari satu sudut pandang. Orang sakit, butuhnya apa? Obat. Sehat. Bukan, butuhnya sehat. Sehat bukan juga, sabar tuh. Ya kadang-kadang orang sakit ini ya udah nggak dikasih duit buat berobat ya. Duitnya dia minta duit, ya Allah beri saya uang untuk berobat. Duitnya nggak dikasih, tapi obat datang sendiri. Nggak ada yang ngasih obat. Dia udah sadar, berarti memang saya butuhnya bukan duit, butuhnya obat. Obatnya nggak ada, duit nggak ada, obat nggak ada. Sehat. Nah dikasih sehat. Ini obat nggak ada, sakit nggak ada, obat nggak ada. Apa tadi? Duit nggak ada, sehat nggak ada, dikasih apa? Sabar. Ada nggak yang nggak dikasih empat-empatnya nih? Orang ada nggak? Ada. Orang sakit nggak dikasih duit, nggak dikasih obat, nggak dikasih sehat, nggak dikasih sabar, ada nggak? Ada. Amak-amakan apa kawan anak teh? Ada aral. Itu apa ya? Aral. Ya. Tapi panjang umur gitu kan? Nah iya makanya itu ada, sama Allah nggak dikasih itu ada. Ada sama Allah nggak dikasih, itu kebutuhannya nggak ada yang dikasih. Ya teguran itu. Karena Allah nggak punya kewajiban buat ngasih apa-apa sama kita. Mau dikasih ya kasih, mau nggak ya enggak. Kamu butuhnya apa? Butuh hidup ya udah hidup aja. Ada. Itu nggak dikasih semua ada orang. Karena dia tidak iktiman kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qaruba alaihi kullu ba'idin, dan semua yang jauh akan menjadi dekat.
semua yang jauh akan menjadi dekat. Wa yasiru lahu kullu asirin, dan semua yang sulit akan menjadi mudah. Tuh. Ya. Semua yang sulit akan menjadi mudah. Gak punya duit itu sulit apa mudah? Gak punya duit itu. Sulit. Sulit buat orang yang gak sabar, begitu. Buat orang yang sabar mudah. Belajar itu sulit atau mudah? Sulit. Buat orang yang nggak sabar. Buat orang yang sabar mudah. Gitu. Kita itu kan di dalam belajar kurang sabar aja sebetulnya. Para ulama itu satu kitab sampai hatam 90 kali, 100 kali. Satu kitab itu. Sampai paham tuh. Iya. Iya. Sabar ya. Sabar. Makanya kata Imam Syafi'i kan wastibarin. Harus wastibarin, bukan sobrin. Wastibarin. Amat sangat sabar. Yang jauh akan mendekat, yang sulit akan mudah. Wa man sakana ila ilmihi wa aqlihi wa tabada ala haulihi wa quwwatihi wakkalahu Allah taala ila nafsihi wa khadzalahu. Tapi jika dia itu mengandalkan diri sendiri, dia mengandalkan kekuatannya, dia malah iktimad, dia berpegang teguh kepada siasatnya. Oh ini gimana caranya pengen kaya? Oh disiasati sama Allah, ya udah kamu urusi aja diri kamu sendiri, begitu. Akhirnya capek, nggak jadi akhirnya. Wa khadzalahu, dan oleh Allah akan dihinakan. Falam tanjih matalibuhu walam tatayassar ma'aharibuhu, maka yang dicarinya tidak akan didapatkan dan perkara-perkaranya tidak akan jadi mudah. Walamma kana min asyrafil matalibi akhdhul muridi fi sulukit tariqi khassasahu minal umumi li ziyadatil itina'i bih kama sawfa ya'lamu min hikmatit taliyati. Nah nanti karena kita itu sedang ngajinya hikam, sedangkan hikam itu adalah tauhid khos. Ya, tauhid khos itu dia itu implementasi kolbu dari tijan sebetulnya hikam itu. Ya, jadi bagaimana nih tijan ini diimplementasikan di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, nanti kita bakal tahu apa kebutuhan orang yang ingin mengimplementasikan tauhid kepada kehidupan sehari-hari. Ya pasti hanya Allah itu yang diinginkan itu. Hanya berjalan kepada Allah saja. Nah, nanti dikhususkan tentang keinginan kepada Allah. Meskipun perkataan yang tadi bisa dipakai untuk keinginan kepada dunia, tapi hikam tidak membahas itu, begitu. Ya, karena keinginan murid yang paling baik itu menuju Allah Subhanahu wa taala. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan nggak? Capek. Ada pertanyaan? Nggak ada ya? Kalau nggak ada, kita cukupkan sekian. Mudah-mudahan orang sadaya diampunkan ke Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Mugi Allah. majalisatan kafarat kanu kalapatan orang sadayana, mugi junun wasilah kempala orang sareng salihin sareng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad. Allahumma aslih ummata sayyidina Muhammad. Allahumma farrij an ummati sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam.